lalu memecahkan pertanyaan-pertanyaan masalahnya melalui sebuah analisis yang cukup baik, dan terakhir membuat satu konsep, eh, kerangka konsep yang sudah mumpuni, yang sudah bisa mencakup bagaimana kejadian dari penyakit ini, bagaimana gejala-gejalanya mempengaruhi berat ringan penyakitnya, dan adanya faktor risiko pada pasien ini, gitu ya, sehingga dapat memberikan kesimpulannya yang sudah sesuai dan yang diharapkan ya dari tutorial ini. Um, Otitis media supuratif kronik sendiri merupakan suatu peradangan dari telinga bagian tengah yang ditandai dengan dua tanda. Nah, dua tanda ini harus wajib ada ya. Satu, adanya perforasi di membrana timpani. Yang kedua, adanya otoria, baik dia menetap ataupun dia hilang timbul. Dengan jangka waktunya, kalau kita berkaca pada definisi menurut WHO, um, keadaan ini terjadi 2 hingga 6 minggu. Namun kalau kalian baca di buku THTF KUI, ya, mungkin dia tidak 2 6 minggu, masih ikut yang 8 minggu ya, kalau nggak salah, atau yang 3 bulan. Nah, jadi sebenarnya rentang waktunya bermacam-macam, cuman kurang lebih hampir sama. Dia kasusnya kronik. Kronik itu dikatakan kronik apabila suatu perjalanan penyakit sudah berjalan lebih dari 2 minggu. Seperti itu. Nah, pada kasus ini cukup menariknya, kita harus menilai apa saja faktor-faktor risiko yang bisa memperberat atau memperparah titis media supuratif kronik yang dialami oleh pasien. Nah, yang pertama kita lihat dari sisi jenis kelamin. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, tadi disampaikan, mengapa jenis kelamin laki-laki mudah terjadi otitis media supuratif kronik? Ya, tidak hanya karena laki-laki mudah untuk mengalami infeksi kronik, infeksi atau inflamasi. Kedua, biasanya disebabkan juga oleh habit yang biasanya paling umum dilakukan oleh laki-laki. Contohnya olahraga ekstrim, misal menyelam atau berenang di tempat-tempat yang kotor. Yang kedua mungkin adanya rokok. Nah, paparan rokok, vape, nah itu juga bisa memperberat gejala kita yang sudah dialami oleh si pasien. Sehingga otitis media supuratif kronik pun secara prevalensi memang lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibanding pada perempuan. Lalu yang kedua, faktor resiko yang kedua, ini suara saya masih terdengar ya? Masih terdengar, dokter. Masih ya, oke. Faktor risiko yang kedua adalah pasien ini mempunyai habit atau tinggal ya di daerah di pinggir sungai. Yang kita tahu kalau dia tinggal di daerah pinggir sungai, mostly kehidupannya banyak menggunakan atau bersinggungan dengan air di sekitarnya. Apalagi kalau memang tinggalnya di daerah sungai yang kotor ya, pinggir sungai yang kotor. Mungkin mandi di situ, cuci pakaian di situ, dan juga mungkin kebiasaan untuk berenang di situ. Otomatis higienitasnya pun, apalagi kalau di kota Palembang, di Sungai Musi ya, higienitasnya kita tidak bisa katakan baik gitu, termasuk juga sanitasinya. Nah, sudah dua faktor risiko, ditambah satu lagi, pasien ini memiliki rinitis alergi. Nah, rinitis alergi sendiri merupakan suatu peradangan yang diakibatkan oleh paparan alergen yang terjadi terus-menerus pada si pasien, sehingga menyebabkan disfungsi tuba estasiusnya menjadi hilang timbul atau cenderung untuk menetap. Kalau prosesnya baru terjadi pada masa kanak-kanak, biasanya disfungsi tubanya bisa mudah untuk reversible. Namun kalau terjadinya sudah lama, kronik, bertambah usia, maka akan semakin memberat. Nah, keadaan inilah yang
otitis media yang terjadi pada pasien pun akan mudah terjadi. Izin dikarenakan mungkin ada kendala jaringan dari Dokter Fiona, kita akan menunggu terlebih dahulu Dokter Fiona untuk bisa bergabung kembali. Assalamualaikum, kedengaran? Sorry, ini internet saya lagi ini. Terdengar dokter. Tadi Dokter Fiona sudah tadi ya? Izin dokter, tadi Dokter Fiona terkeluar mungkin karena jaringannya dokter. Oh, saya coba telepon beliau dulu ya. Tunggu, tunggu bentar. Baik dokter. Sebentar lagi Dokter Fiona masuk ya. Masalah Oke, jaringan dulu ya. maaf ya. Aduh, jauh sekali hari ini terlempar. Sudah bisa terdengar? Sudah bisa dokter. Sudah bisa ya? Aduh, mohon maaf. Saya terlempar dari sana. Ya, em, tadi sampai sampai dengan pemeriksaan fisik ya. Nah, dari pemeriksaan fisiknya, sebenarnya otitis media supuratif kronik ini merupakan diagnosis klinis ya. Jadi dengan anamnesa yang cukup baik dan juga pemeriksaan fisik yang mumpuni, otoskopi, rinoskopi anterior, lalu pemeriksaan tenggorok, kita sudah dapat menentukan diagnosisnya. Nah, jadi kalau dari skenario, kalau nggak salah ya, ditemukan perforasi pada membrana timpani kanan dan kiri ya, tanpa kolesterol maupun jaringan granulasi. Sebenarnya dari sini pun kita sudah bisa menentukan tipenya. Jadi kalau kita sudah menentukan otitis media superatif kronik, kita mesti tentukan nih tipenya. Apakah dia benigna, apakah dia maligna. Pada kasus ini,
karena tanpa disertai ada kolesteatoma maupun jaringan granulasi dan tidak ada komplikasi intrakranial maupun intratemporal, kasus ini merupakan suatu kasus otitis media supuratif kronik tipe yang benigna. Nah, mengapa kita penting ya untuk menentukan kasus ini suatu OMSK yang tipe benigna atau maligna? Sebenarnya hal ini adalah digunakan untuk nantinya tata laksana lanjutannya. Ya, pada kasus otitis media supuratif, kita sudah tegakkan otitis media supuratif kronik tipe benigna, maka tata laksananya dapat kita berikan, dan tentunya karena ini adalah kompetensinya 3A, maka dapat diberikan tata laksana awal pemberian medikamentosa. Tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya, kita dapat berikan tetes telinga, cairan pembersih ya, bisa hidrogen peroksida, bisa asam asetat, lalu dilanjutkan dengan pemberian tetes telinga antibiotika seperti ofloxacin. Nah, pada keadaan tertentu yang dimana kita tidak mendapatkan preparat tetes telinga antibiotika, mungkin dapat kita tambahkan pemberian antibiotika sistemik melalui route oral maupun intravenous. Nah, pada kasus otitis media supuratif maligna, justru kebalikannya, tidak ada tempat di sana untuk medikamentosa. Jadi pasiennya kalau kita sudah tegakkan suatu otitis media supuratif kronik tipe maligna, first line terapinya adalah pembedahan. Jadi nggak ada waiting lagi, kita lanjut refer ke dokter spesialis THT untuk dilakukan tindakan operasi. Nah, ini related dengan tadi pertanyaan temannya. Coba diturunkan sedikit moderator. Pertanyaannya Imam ya kalau nggak salah. Coba dinaikkan sedikit dari notulensinya. Baik, para notulen boleh diturunkan. Ya, oke. Ini pertanyaannya cukup baik nih. Kalau otitis MSK tipe benigna, kan diberikan terapi medikamentosa. Lalu kapan sih kita lakukan tindakan pembedahan? Nah, jadi kalau tindakan pembedahan ini kita idealnya kalau kalian baca buku hijau ya di algoritmanya, setelah 3 bulan tenang dengan terapi medikamentosa, baru dirujuk untuk dilakukan tindakan timpanoplasi atau mastektomi. Dengan catatan, jika infeksinya tenang. Namun kalau infeksinya masih terus berlanjut, setelah 3 minggu kita berikan terapi, pasiennya masih keluar cairan dengan banyak, pendengarannya masih bermasalah, atau ditambah dengan ada keluhan tambahan seperti nyeri di telinga, ada baiknya kita rujuk ke fasilitas lanjutan untuk dilakukan tindakan operasi. Jadi tindakan operasi pada kasus otitis media supuratif kronik benigna kita bagi dia fase tenang atau fase aktif. Kalau dia sudah tercapai fase tenang selama 3 bulan, dapat kita refer untuk melakukan tindakan operasi. Namun jika pasiennya mengalami fase aktif, kita berikan pengobatan selama 3 minggu, ternyata tidak mengalami perbaikan, ada baiknya kita rujuk ke fasilitas lanjutan untuk kita lakukan tindakan operasi. Bisa jadi yang kita lakukan otoskopi, membran timpaninya perforasi dengan adanya sekret, tapi kan kita tidak bisa menilai area daerah kaku mastoidnya. Nah, pada kasus ini kalau nggak salah pasiennya dilakukan ronsen Fuller ya, kalau nggak salah. Nah, keduanya mengalami sklerotik atau penebalan tulang. Penebalan tulang ini bisa diakibatkan akibat infeksi kronis yang terus-menerus, peradangan yang terus-menerus, sehingga menyebabkan proses osteogenesis di area telinga bagian sisi tulang temporalnya, bagian pars mastoidnya. Lanjut lagi naik ke atas, tata laksana lanjutannya tentunya kalau kita melakukan tata laksana terhadap otitis media supuratif kronik, tidak hanya bagian OMSK-nya saja kita tata laksana, namun underlying disease yang menyertainya harus kita tata laksana, baik di area hidung ataupun di daerah tenggorok. Contohnya pada kasus ini pasiennya ada rinitis alergika. Coba naik ke atas, oke. Ya, ini pertanyaannya cukup baik nih. Naik ke atas lagi, sorry. Lagi, bagian rinitis alergi tadi. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget. Bagaimana kita menata laksana rinitis alergi? Mau kasih intranasal antihistamin, intranasal kortikosteroid, atau pakai oral antihistamin, atau pakai oral kortikosteroid? Jadi kalau udah, mungkin ini di out of topic sedikit ya, karena kan bahasnya OMSK, tapi ini ada pertanyaan tentang rinitis alerginya. Jadi kalau kalian baca tentang rinitis alergi,
kita mendiagnosanya berdasarkan dan juga tata laksananya berdasarkan kriteria WHO ARIA. Kalau nggak salah terakhir guideline masih tahun 2020 ya atau 2021 yang dimodifikasi. Nah, pada guideline tersebut tentunya kita tegakkan rinitis alergi. Setelah kita tentukan dia rinitis alergi, kita mesti tentukan derajatnya nih. Dia punya juga derajatnya. Apakah derajat kekambuhannya intermittent atau persistent? Jadi keluhan si rinitis alerginya hilang timbul atau menetap, atau dan juga bagaimana dengan aktivitas fisik pasiennya? Apakah dia ada gangguan terhadap aktivitas fisik sehari-hari? Nah, atau menandakan namanya gejalanya sudah masuk gejala yang sedang berat. Atau pasiennya justru tidak terganggu dengan rinitis alerginya ini terhadap aktivitas sehari-hari. Jadi gejalanya masih gejala ringan. Nah, pada kedua keadaan ini tentunya tata laksananya berbeda gitu. Contohnya kalau pada dari algoritma ya, nanti kita tentukan dia pasiennya rinitis alergi, dia yang tipenya intermittent, dan menurut gejalanya dia ringan. Nah, pemberian antihistamin oral akan sudah cukup mumpuni untuk mentata laksana pasiennya. Nah, dengan tentunya kita lakukan follow up selama 7 hingga 14 hari. Nah, ternyata kalau yang datang ke kita ini ternyata pasiennya datang dengan keluhan rinitis alerginya sudah persisten atau menetap ya, gejalanya sudah sedang berat. Nah, mungkin tidak ada tempat lagi untuk kita tambahkan antihistamin oral saja, perlu juga tambahan terapi untuk area kongesti hidungnya atau gejala rinorianya yang terlalu banyak, mungkin perlu antimelketrien di sana, perlu juga intranasal steroidal. Bahkan jika nanti setelah evaluasi selama 2 minggu di 2 minggu pengobatan tidak ada perbaikan dengan pengobatan yang kita berikan, mungkin kita perlu tambahkan adjust dengan corticosteroid sistemik. Kalau setelah 2 minggu lagi, total jadi 4 minggu tidak ada perbaikan, mungkin kita perlu evaluasi adanya struktur dalam hidung yang menyebabkan kongesti menetap dan diperlukan tindakan pembedahan. Nah, jadi kalau untuk otitis media supuratif kronik, kalau nanti sudah jadi dokter muda ya, ketemu pasiennya kita perlu juga tata laksana underlying disease-nya. Karena biasanya otitis media supuratif kronik tidak berdiri sendiri, pasti ada penyebab lain yang perlu kita kontrol atau kita gali ya. Selain permasalahan faktor resiko yang lain, seperti contohnya jenis kelamin atau faktor resiko sanitasi dan juga higienitas. Nah, mungkin itu sih tambahan dari saya mengenai tutorial yang sudah dikerjakan oleh adik-adik semua dan juga presentasi pleno pada siang hari ini. Semoga bisa dapat membantu dan membuka wawasannya tentang otitis media supuratif kronik. Selebihnya sudah mampu adik-adik jelaskan permasalahan otitis media supuratif kronik ini dari mulai pertanyaan gejala sampai dengan pertanyaan tata laksana. Mungkin itu dari saya, moderator. Baik, terima kasih Dr. Fiona atas feedback yang diberikan. Selanjutnya saya akan berikan kepada Dr. Aisyah apabila Dr. Aisyah memiliki feedback untuk tutorial hari ini. Dipersilakan, Dokter. Terima kasih pada moderator. Pagi ini mungkin expert utamanya ini Dr. Fiona ya, karena memang ini adalah skenario blok THT ya. Tadi sudah sangat komprehensif ya dijelaskan oleh Dr. Fiona, dan tadi sebenarnya kalian sudah sangat komprehensif juga ya membahas skenario ini, baik dari analisis masalah segala macam sampai ke tata laksana, dan saya sangat appreciate itu ya, karena jarang sekali ada tutorial di mana mahasiswa itu memang membahas dari A sampai Z. Karena kelompok saya sendiri kemarin lupa menjelaskan masalah rinitis alerginya masih kurang komplit, tapi ternyata alhamdulillah di hari kedua sudah bisa terkejar. Jadi memang benar seperti kata Dr. Fiona tadi, untuk OMSK ini underlying disease-nya juga harus ditata laksana. Mungkin saya hanya dari aspek farmakologi saja ya, saya menambahkan sedikit mungkin secara umum. Dan ini karena saya lihat ini terjadi di kelompok saya sendiri ya. Ketika kalian tutorial, mungkin karena sekarang sudah blok klinis, kalian harus selalu berpikir tata laksana itu kalian bercabang jadi 2.
medikamentosa atau farmakologis, kemudian non-medikamentosa atau non-farmakologis. Saya pakai istilah medikamentosa itu istilah zaman dahulu ya. Dulu zaman kami masih FK itu kami pakainya bukan terapi farmakologis atau non-farmakologis, tapi istilahnya itu medikamentosa sama non-medikamentosa. Kurang lebih sama aja lah. Ada yang pakai obat sama yang nggak obat. Jadi Anda selalu berpikir kalau ada penyakit cabang 2, terapi farmakologis sama yang non-farmakologis, non-medikamentosa. Untuk pada kasus ini yang non-medikamentosa tadi sudah dijelaskan ya oleh Dokter Fiona dan juga oleh teman-teman yang lain, ada apa ya, toilet segala macam. Nah, untuk yang medikamentosa kalian harus bagi 2 lagi, Dek. Terapi simptomatik dan Kemarin terapi. itu dok terakhir kan sama Mbak Reni itu udah dapat berat badan kering ibu. Mbak Fiona, Terus bocor. kan dia Mbak Fiona, bocor. Zoom. Sorry. Jadi untuk terapi medikamentosa itu atau farmakologis, kalian selalu ingat bagi menjadi 2. Simptomatik sama yang kausatif atau etiologis. Nah, simptomatik ini ya sesuai simptom si pasien. Kalau dia ada demam ya demam. Si pasien ini kan mengeluh ada itchy ya, ada gatal, kemudian hidungnya tersumbat sama saya lupa lagi itu berair segala macam, itu kan dari rinitis alerginya ya. Kemudian etiologis dari penyakit ini sendiri. Dalam kasus ini kan OMSK. Makanya kalian kan mau kasih antibiotik untuk ngintuin kumannya gitu kan, bakterinya. Nah, tolong pertahankan pola pikir ini seterusnya untuk skenario seterusnya. Jadi kalian pada saat kalian OSCE nasional nanti, UKM PPD maupun pada saat sudah jadi dokter sudah terbiasa. Ya, jadi bukan hanya kasih antibiotik saja, tapi juga yang simptomatiknya juga diiniin. Dalam kasus ini simptomatiknya itu tuh kan ada hubungan dengan rinitis alergi yang dia alami kan, makanya dikasih antihistamin, dan kalau misalnya memang perlu ada kortikosteroid dan lain-lain. Itu nomor 1. Yang kedua, masalah antibiotik, dia ini kan dikasih chloramphenicol tapi ternyata nggak mempan. Tadi kan salah satu dari rekomendasi Dokter Fiona untuk MSK misalnya mau dikasih obat tetes telinga rombongan ofloxacin misalkan, ya, silahkan. Tapi kalian harus pikirkan kenapa di skenario ini dikatakan chloramphenicol itu tidak mempan. Ada apa di sini? Nah, kalian selaku dokter harus selalu berpikir bahwa namanya antibiotik ini karena ada penggunaan yang sering sekali tidak bertanggung jawab ya, baik dari pasien maupun dokternya resepnya yang kurang, sering sekali terjadi resistensi. Jadi tidak mempan lah ibaratnya kalau bahasa awam. Memang chloramphenicol tuh jarang deh sudah sekarang sudah mulai ditinggalkan ya, diganti oleh golongan yang lebih baru lagi atau oleh generasi yang lebih baru lagi ya, karena memang sudah banyak resistensi ya. Jadi memang untuk antibiotik sendiri kalian harus lihat dulu secara empiris kumannya itu apa, kemudian kalian sesuaikan. Oh, kalau misalnya kebanyakan kuman yang gram negatif atau gram positif, kalian cari yang sesuai. Kemudian kalian lihat, oh, terus untuk kasus OMSK ini kan biasanya ada guideline ya dari misalnya di sini kolegium THT segala macam. Kalian lihat lagi juga. Oh, biasanya dipakai tuh misalnya lini satunya misalnya ofloxacin. Ya, silahkan. Jangan kalian lupa untuk pertimbangkan hal ini karena kadang-kadang untuk terapi walaupun antibiotik itu banyak dan banyak yang spektrum luas, kadang-kadang ada terapi lini pertama yang dipilih oleh kolegium tersebut mungkin berdasarkan pertimbangan terapi empiris dari lokasi tersebut atau terapi empiris dari penyebab kuman terbanyak untuk penyakit tersebut dan lain-lain. Jadi banyak sekali pertimbangan terapi. Makanya ketika tadi ada mahasiswa yang bertanya, boleh nggak eh, mahasiswa saya tepatnya bertanya, ini perlu dikasih oral, antibiotik oral atau antibiotik topikal aja? Ya, tergantung juga kalau misalnya si pasiennya ini ada gejala sistemik dan memang yang si lokal tadi tidak mempan, mungkin perlu antibiotik oral. Sama kayak yang tadi ada pertanyaan, itu harusnya dikasih intranasal atau kayak gimana tuh antihistamin sama kortikosteroidnya? Ya, tergantung seperti kata Dokter Fiona tadi, kalau misalnya memang gejalanya ada gejala sistemik itu maksudnya ya demam segala macam atau mungkin yang lain, ya mungkin sedianya kita ubah juga. Jadi memang memberikan obat itu lege artis ya, tergantung dari pasiennya, gejala penyakitnya, kemudian dari eh, terapi empirisnya, misalnya dalam hal kuman bakteri apa yang banyak penyebab OMSK segala macam ya. Karena setiap antibiotik itu meskipun sama-sama spektrum luas, tentunya sensitivitasnya terhadap setiap bakteri itu berbeda. Dan inilah kenapa sangat ditekankan bagi mahasiswa bahwa untuk menjadi dokter tidak hanya penting hafal patofisiologi, tapi juga penting untuk hafal
terapi ya. Kalau nggak mempan antibiotik A harus tahu, oh dia resisten antibiotik A, gantinya apa? Dan biasanya kalau untuk penyakit-penyakit tertentu itu ada di aturan di kolegiumnya ya. Biasanya kita patuh pada kolegium kalau memungkinkan. Ya, kecuali kalau misalnya memang tidak ada sama sekali ya. Itu aja sih sekilas itu saya ini hanya berupa himbauan ya, karena saya lihat memang sudah lengkap dan ini memang tadi sudah secara komprehensif ya dijelaskan oleh Dr. Fiona selaku spesialis THT. Itu saja dari saya, moderator, silakan. Baik, terima kasih Dokter Aisyah atas feedback yang diberikan. Dengan berakhirnya feedback dari dokter expert kita pada pagi hari ini, maka kita sudah mencapai penghujung dari pleno tutorial blok 15 skenario B ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dokter expert kita, Dr. Fiona Widiasari, spesialis telinga